Penasihat hukum Putri menyebut tidak ada kekerasan seksual pada tanggal 4 Juli saat Yosua ingin membopong Putri, namun ditolak Putri. Kekerasan seksual dibenarkan pengacara terjadi pada tanggal 7 Juli. Oke. Pertama-tama kami dari tim penasihat hukum mengucapkan terima kasih ya kepada Majelis Hakim sudah mempertimbangkan permohonan kami bahwa kita minta untuk keterangan mengenai kekerasan seksual itu dilakukan secara tertutup. Tadi Majelis Hakim dalam persidangan mengabulkan dan kita sama-sama melihat sidang dilakukan secara tertutup pada saat memberikan keterangan mengenai kekerasan seksual. Artinya klien kami bisa memberikan keterangan tersebut. Kita nggak tahu ya apa hasil yang di dalam, belum tahu juga. Mudah-mudahan klien kami bisa memberikan apa yang sebenarnya terjadi, fakta apa yang dilakukan oleh pihak korban Joshua ini terhadap klien kami. Bang, tapi gini, konteks pelecehan seksual itu sebetulnya apa sih? Karena kan ada dua versi yang mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi ketika ada adegan bopong-membopong, tapi kemudian Pak Ferdi Sambo mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi tanggal 7 Juli, satu hari. Enggak, itu saya clearkan ya. Ini kan selalu beredar di luar mengenai kejadian tanggal 4. Itu kejadian tidak ada, artinya tidak ada pelecehan di situ. Tidak ada kekerasan seksual di tanggal 4 itu. Hanya Joshua ingin membopong dan sudah ditanggapi atau ditolak oleh Ibu Putri pada saat itu. Artinya Ibu Putri juga menganggap itu tidak ada kejadian apa-apa. Makanya kan di tanggal 5 Joshua masih ikut dalam hal ini. Waktu Ibu Putri bertemu dengan anaknya yang kedua di Jogja. Jadi nggak ada masalah itu. Artinya memang belum ada kejadian kekerasan seksual di situ. Oke, jadi kekerasan seksual itu terjadi di tanggal 7 sore. Iya. 7 sore. Tanggal 7. Pak, tadi di awal kuasa hukum Richard Eliezer minta agar besok persidangan untuk Richard secara daring. Bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapan saya sebenarnya begini, itu kan haknya mereka lah untuk mengajukan permohonan. Tetapi kan pertanyaannya ada beberapa. Apa kepentingannya, dasar hukumnya apa, ya? Kan selama ini juga apakah Richard terintimidasi? Itu kan harus ditanya juga. Apa urgensinya untuk daring? Apakah ada yang ditutupi? Apakah mereka takut untuk bersaksi? Kan sudah dilindungi LPSK. Kita sama-sama lihat loh, LPSK itu kayak satu rombongan datang. Apakah nggak percaya sama LPSK? Ya, percaya nggak sama LPSK yang melindungi? Ada hakim, ada jaksa. Ya, kenapa? Jadi kayak orang takut gitu kan? Gitu. Jadi justru kami khawatir gitu, jangan-jangan ada informasi, ada keterangan yang memang mau ditutupi dengan upaya menghindari adanya pemeriksaan atau eksaminasi secara terbuka gitu. Karena kalau dia dilakukan secara online kan artinya kita tidak bisa bertatapan langsung, tidak bisa melihat langsung, pengujian juga pasti terbatas. Belum lagi secara teknis mungkin akan ada persoalan-persoalan di komunikasi itu. Di bagian lain juga mungkin dalam persidangan kita perlu melihat bagaimana peragaan langsung dari Richard misalnya, bagaimana itu mau dilakukan secara online. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa di persidangan yang lalu bisa disampaikan oleh Richard keterangan itu secara langsung di persidangan. Jadi saya pikir tidak ada hambatan sama sekali, apalagi hari ini kita lihat dia mendapatkan perlindungan secara khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya kira itu paling penting dan itu lembaga negara jelas. Artinya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar permintaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari RE ya yang barusan. Itu mudah-mudahan besok hakim bisa mempertimbangkan dengan baik supaya permintaan itu harusnya tidak dipenuhi supaya kita sama-sama fair trial, sama-sama bisa menyidangkan secara fair untuk semua pihak. Makasih. Pak, soal dugaan pelecehan seksual itu bisa nggak diceritakan lagi Pak yang terjadi tanggal 7 itu? Ya itu kan sudah disampaikan dalam persidangan tertutup. Kita juga kalau menyampaikan di sini kan jadi nggak ada gunanya juga sidang tertutup itu. Tapi kan gini Pak Ferdi Sambo waktu itu kan sempat bilang waktu di persidangan kemarin bahwa di tanggal 7 Juli itu Yosua itu ada di dalam kamar bersamaan dengan PC. Itu betul nggak sih Pak?
Ya kan sudah disampaikan dalam persidangan Pak Sambo kemarin. Pada saat Pak Sambo diperiksa sebagai saksi, sudah disampaikan bahwa istrinya diperkosa. Ya,